Seringkali kita berpikir bahwa jawaban Tuhan atas doa-doa kita dan mujizat yang kita butuhkan masih jauh di seberang lautan atau masih nyangkut di surga. Padahal jawaban doa dan mujizat itu sudah ada di tangan kita. Seringkali Tuhan memulai pekerjaan besarnya dari apa yang ada di tangan saudara. Pada waktu Tuhan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan hanya menanyakan kepada Musa apa yang ada di tangannya, yaitu tongkat. Musa merasa tidak punya kemampuan apa-apa, dan justru lewat tongkat Musa, Tuhan melakukan banyak mujizat di Mesir. Bahkan akhirnya tongkat Musa disebut sebagai tongkat Allah. Untuk Tuhan mempromosikan Daud, Tuhan hanya membutuhkan apa yang ada di tangan Daud saat itu. Apa yang di tangan Daud yaitu katapel. Hanya itu modal dia. Dan dengan katapel itulah Tuhan mempromosikan dia. Dia dapat mengalahkan raksasa yaitu Goliat. Daud tidak perlu mencari senjata di luar dirinya. Karena Tuhan bisa memakai apa saja yang ada di tangannya. Tuhan tidak pernah menuntut kita mencari apa yang tidak ada pada kita. Tetapi apa yang ada pada kita itulah yang Tuhan sediakan untuk melakukan banyak mujizat. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Pada waktu janda Sarfat mengalami masa kelaparan. Dan dia tahu masa kelaparan itu masih ada 3 tahun lagi ke depan. Dan apa yang Tuhan tanyakan kepada janda Sarfat ini melalui Elia? Tuhan tidak menanyakan hal yang lain. Tuhan tidak pernah menanyakan apa yang tidak ada, tetapi apa yang kamu punya. Dan Tuhan selalu memulai mujizatnya dari apa yang ada di tangan kita, bukan apa yang kita tidak punya. Apa yang Tuhan tanyakan kepada janda Sarfat ini melalui Elia, yaitu apa yang kamu punya. Dan janda Sarfat ini hanya memiliki tepung sedikit dan minyak sedikit. Dan justru lewat apa yang dia punya itulah Tuhan melakukan mujizat di rumahnya. Sehingga selama 3 tahun masa kelaparan, dia terpelihara tepung dan minyaknya tidak pernah menjadi habis. Demikian juga dengan seorang janda nabi. Pada waktu dia terlilit hutang, bahkan si penagih hutang mengancam akan mengambil anaknya untuk dijadikan budak sampai hutang-hutangnya lunas. Dia membutuhkan mujizat dan sekali lagi, Tuhan tidak pernah memulai dari apa yang tidak kita punya. Apa yang Tuhan tanyakan kepada dia melalui Elisa, Tuhan bertanya apa yang ada padanya. Dan dia berkata dia hanya memiliki minyak sedikit di dalam buli-buli. Dan dari apa yang dia punya itulah Tuhan melakukan mujizat. Dia bisa membayar hutang-hutangnya dari minyak sedikit yang dia punya karena Tuhan melipat gandakannya. Pada waktu Tuhan harus memberi makan kepada 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti ada sekitar 10.000 orang pada saat itu. Dan sekali lagi yang Tuhan tanyakan, apa yang kalian punya? Dan mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan dari apa yang mereka punya itulah Tuhan melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Jadi jawaban dan mujizat Tuhan sudah ada di tangan kita. Saya akan memberikan banyak contoh-contoh kesaksian di dalam kehidupan. Seseorang bercerita kepada saya setelah dia mendengarkan video khotbah saya tentang keluar dari kemiskinan. Dia cerita pada waktu itu suaminya di PHK sehingga tidak punya pekerjaan. Dan di bulan itu dia hanya punya uang 300.000. Apakah dia kemudian nangis gulung-gulung dan teriak-teriak atau kemudian cari hutang? Tidak, karena dia mempraktekkan apa yang dia dengar dari video saya. Dia tahu dengan 300.000 itu dia tidak bisa memberi makan keluarganya selama sebulan. Dia mulai mencari apa yang dia punya. Dan dia mulai lihat apa yang ada di tangannya sekarang, yaitu 300.000 dan keahlian membuat jamu. Lalu dia sisihkan 150.000 untuk belanja makanan di hari itu, dan yang 150.000 dia pakai untuk membeli bahan-bahan jamu. Dan akhirnya dia membuat jamu, dia bungkus semuanya dan dia tawarkan ke tetangga-tetangganya, dan berhasil dia menghasilkan 300.000. Dia sisihkan lagi 150.000 untuk membuat bahan jamu untuk besok harinya, dan dia jual lagi, dia mendapatkan 300.000 lagi. Sampai akhirnya pesanan begitu banyak dan dia berkata, di dalam 1 bulan itu dia bisa mencukupkan biaya makan sehari-hari keluarganya, biaya sekolah, bahkan masih sisa 1 juta hanya dari menjual jamu. Dan sejak itu dia terus mengembangkan menjual jamunya.
Kedua, ada kesaksian lagi. Seorang teman bercerita tentang tetangganya yang sangat miskin. Dia memiliki 4 orang anak. Dan kepada anak pertamanya, mereka berkata bahwa dia hanya bisa menyekolahkan dia sampai SMA. Dan tidak bisa memberi dia modal, tidak bisa menguliahkan dia. Dan orang tuanya berpesan sebagai anak pertama, dia harus bisa bertanggung jawab untuk mengangkat ekonomi keluarga. Dia mulai mencari apa yang ada padanya, bukan apa yang tidak ada padanya. Dia adalah orang yang suka berbahasa Inggris, sehingga dia terus mengembangkan dirinya untuk belajar bahasa Inggris. Dan selama sekolah, dia berjualan untuk membiayai kursus bahasa Inggris. Dan setelah lulus SMA, semua teman-temannya mulai masuk kuliah dan dia tidak sekolah. Tetapi selama tidak sekolah, dia kembangkan bahasa Inggrisnya. Dan suatu hari ada teman saya ini yang memberikan kabar kepada dia bahwa Kedutaan Amerika yang ada di Indonesia mencari orang Indonesia yang fasih berbahasa Inggris untuk bekerja di kedutaan tersebut. Dan anak ini mendaftarkan diri dan dia diterima di sana. Dan saat itu gaji dia $2.000 atau sekitar 20 juta rupiah. Sekali lagi, seringkali Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan dahsyat dimulai dari apa yang ada di tangan kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Seorang ibu selalu berdoa untuk memenangkan banyak jiwa. Dan kemudian Tuhan hanya berbicara apa yang ada padamu. Di mana dia tinggal ada banyak orang Indonesia yang sekolah di negeri di mana dia tinggal. Sehingga setiap hari Sabtu dia masak masakan Indonesia. Dan dia mengundang anak-anak Indonesia ini. Karena mendengar ada makanan Indonesia gratis, semua orang datang dan makan di sana. Dan dia berkata, minggu depan saya masak lagi, bawa teman semakin banyak. Dan dia beberapa bulan dia lakukan hal itu. Sampai akhirnya dia mengundang pengkhotbah untuk khotbah di tempat dia setiap hari Sabtu sebelum makan-makan. Dan karena semua orang sudah dijamu sekian bulan, sehingga mereka semuanya menjadi sungkan untuk menolaknya. Dan ada banyak jiwa yang dimenangkan di situ. Tuhan memulai dari apa yang dia punya. Yang dia punya adalah kemampuan untuk menyediakan makanan dan berdoa. Selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Kemudian ada kesaksian lagi yang luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan menceritakan tentang jemaatnya yang saat itu diberikan pilihan mengundurkan diri dan mendapatkan uang pesangon atau tetap bekerja tetapi gajinya kecil karena perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Bapak ini sudah tua sehingga dia berpikir kalau bekerja di tempat lain akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi kalau melanjutkan pekerjaan, gaji itu sangat kecil sehingga tidak bisa mencukupkan kebutuhan 1 bulan. Sehingga dia dalam keadaan dilema. Dan dia berkata, saya minta didoakan. Dan hamba Tuhan ini cuma berkata, aku tidak perlu mendoakan kamu. Kamu hanya perlu melangkah. Apa yang kamu bisa lakukan? Kemudian hamba Tuhan ini mengingatkan kepada dia bahwa istrinya punya keahlian membuat kue yang seringkali dibawa ke gereja pada waktu gereja punya acara. Dan kue itu sangat enak. Lalu hamba Tuhan ini berkata, suruh istrimu membuat kue itu dan bagikan secara gratis di perusahaan kamu. Semua orang kamu bagiin, dari bosmu sampai kepada pegawai yang kerendahan. Dan dia melakukannya. Dan semua orang berkata enak dan banyak orang memesan kuenya. Kemudian hamba Tuhan ini berkata lagi, sekarang buat lagi kue yang banyak dan kemudian bagikan di kantor-kantor yang lain secara gratis. Dan dia mulai melakukannya lagi dan semua orang berkata enak dan dia menerima pesanan. Dan hamba Tuhan itu sekali lagi mengatakan bikin lagi dan berikan gratis ke kantor-kantor yang lainnya. Sehingga kemudian banyak orang yang memesan kue ini dari dia. Dan hamba Tuhan ini berkata, sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Dan jemaat ini berkata, iya pastor, saya tahu. Saya akan keluar dari perusahaan dan saya akan mengambil pesangon. Dan dari pesangon itu, saya akan membangun usaha saya. Dan di dalam 2 tahun, dia sudah membuka cabang 5 toko roti. Karena Tuhan memberkati dia. Seorang ibu datang kepada hamba Tuhan karena suaminya sakit stroke. Sehingga istrinya ini marah-marah karena depresi, karena suaminya sekarang tidak bisa bekerja dan dia membutuhkan mujizat. Dan dia datang kepada gembalanya dan gembalanya hanya berkata, mujizat dimulai dari ibu bertobat
dari mulut ibu yang selalu marah, ngomel, maki-maki suami, dan mengeluarkan kata-kata kutuk, dan ubah menjadi perkataan berkat. Dan pada waktu dia mulai mengubah perkataannya menjadi perkataan berkat, perkataan yang memulihkan, perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang mencipta kesembuhan. Dan tanpa dia sadari, suaminya sembuh total dan bisa bekerja lagi. Dan kesaksian yang terakhir adalah ada seorang bapak datang ke Amerika. Dia tidak punya keahlian, dia tidak punya pekerjaan, di mana-mana dia ditolak. Dan saat itu dia nangis, meraung-raung kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku butuh mujizat, aku butuh pekerjaan, karena keluargaku butuh makan. Dia bercerita, dia itu sampai tersungkur di lantai, dia nangis di situ. Dan dia mendengar suara Tuhan. Apa yang bisa kamu lakukan? Hanya itu yang Tuhan katakan. Dan kemudian dia mulai mikir, di Indonesia dia adalah seorang tukang. Hanya itu keahlian dia. Dan kemudian dia mulai menulis iklan, tempel di toko-toko, juga di Craigslist atau iklan di media. Dan dia hanya menulis di dalam bahasa Inggris, kalau ada rumah Anda yang rusak dan perlu perbaikan, panggil saya. Hanya itu kata-katanya. Dan dia mendapatkan customer yang pertama. Pada waktu dia datang ke tempat orang itu, ternyata orang itu punya rumah baru dibangun sehingga masih kosong dan sangat besar. Ternyata orang ini tidak membutuhkan perbaikan apa-apa karena ini rumah baru. Dia hanya berkata begini, saya akan pergi vacation ke luar negeri selama 3 bulan. Dan saya akan meninggalkan uang. Dan aku mau kamu yang mengatur bagaimana rumah saya ini menjadi bagus, diisi dengan perabotan apa, terserah kepada kamu. Dan orang itu menyerahkan kunci dan kemudian menyerahkan uang kepada dia. Dan setelah ditinggal pergi, orang ini bingung lagi. Karena baru pertama langsung mendapatkan proyek besar. Dia mikir, rumah ini mau diisi dengan apa dan mau dibagaimanakan. Kemudian orang ini kembali nangis meraung-raung di rumah kosong itu. Dan sekali lagi Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Dan dia mulai punya ide. Oh, ini bagusnya dikasih ini bagusnya dipakai, dikasih itu, dan sebagainya. Akhirnya dia membeli barang, diisi, kemudian dia mengajak temannya yang bisa menggambar, dan pada waktu bosnya kembali, dia berkata, ini sangat luar biasa, aku sangat senang dengan hasil kerjamu. Dan apa yang kemudian orang itu lakukan? Ternyata dia adalah pengusaha properti. Sehingga dia selalu membangun rumah-rumah. Dan kemudian orang ini dipekerjakan sebagai orang yang mendesain interiornya. Orang ini tidak bisa menggambar, tetapi dia mulai mencari teman yang Indonesia yang bisa menggambar. Tapi semua ide dari dia. Segala sesuatu sudah ada di tangan. Dia harus memulai dari apa yang ada padanya. Dan dia sekarang diberkati luar biasa. Temukan apa yang ada pada saudara, karena seringkali mujizat dan jawaban Tuhan sudah ada di tangan kita, sudah ada di rumah kita. Itu sebabnya di Amsal 3 ayat 6 berkata, umur panjang ada di tangannya. Nya di sini bukan Tuhan, tetapi saudara dan saya. Umur panjang ada di tangannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang, kekayaan, dan kehormatan sudah ada di tangan saudara. Temukan apa yang ada padamu. Tidak peduli sekecil apapun yang engkau punya, Tuhan bisa melakukan mujizat lewat apa yang terkecil yang saudara punya. Lewat firman ini kita belajar Tuhan tidak pernah memulai dari apa yang tidak ada pada kita, tetapi dari apa yang ada pada kita. Itu sebabnya jangan fokus kepada apa yang kita tidak punya, tetapi fokuslah dengan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan seringkali membuat mujizat yang besar melalui apa yang kecil yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati.